Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Di kesempatan kali ini, kembali Fakta Sejarah akan membawakan kisah yang dituliskan oleh Restu Wiraatmaja berdasarkan kisah nyata. Penulis akan menyembunyikan seluruh identitas, baik dari nama tokoh, tempat, dan hal-hal yang berkaitan di dalam cerita ini atau kisah ini. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Syafil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya. Kejadian ini bermula ketika seorang pasangan suami istri baru saja menikah dan memiliki sebuah kedai seperti kafe gitu yang tidak terlalu besar, namun penampilannya cocok dengan tongkrongan anak muda zaman sekarang. Kedai itu dibangun pada tahun 2012-an dengan gaya dan arsitektur yang memikat para pembeli. Terlebih lagi, tempat itu biasa dipenuhi dengan muda-mudi yang butuh akan tongkrongan. Namun, sampai tahun 2013, kedai itu tidak meraup keuntungan dan penghasilan yang diraihnya hanya bisa dirotasikan untuk menggaji karyawan dan membuat makanan-makanan serta minuman-minuman yang akan dijual belikan. Pemilik kedai itu bernama Surya dan Nabila. Pak Surya dan Nabila merupakan orang yang ulet dan pekerja keras. Hampir setiap hari, dia tak pernah absen untuk mengontrol kemajuan kedainya. Tiap hari Pak Surya dan Bu Nabila memikirkan kedai itu, bagaimana caranya laku keras dan disukai para pembeli. Akhirnya, mereka pun melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dengan cara melakukan pesugihan. Pesugihan ini bersifat sangat privasi, sampai-sampai harus melakukan segala acara untuk mengulik kilas balik dari semua tata cara ritual yang dilakukan oleh Pak Surya dan Bu Nabila ini. Pak Surya bertanya kepada Bu Nabila, "Bu, kedai kita baru 1 tahun berdiri, namun pendapatan kita hanya dicukupkan dengan pengeluaran belanja dan menggaji para karyawan. Apa ibu punya usul untuk memajukan kedai ini?" Mereka berdua melihat jalanan yang ramai, namun tak ada satupun orang yang berkunjung ke kedai mereka. Bersebelahan dengan kedai Pak Surya dan Bu Nabila terdapat warung bakso yang banyak sekali pembelinya. Dari situlah mereka mulai merencanakan niat buruk mereka untuk mengalihkan semua para pembeli bakso yang ada di sebelah kedai mereka. Alih-alih, Bu Nabila mulai mencari-cari informasi mengenai para pembeli yang berkunjung ke warung bakso itu. Dan setelah Bu Nabila teliti dan tanyakan satu persatu para pembeli dengan menyamar sebagai orang yang membeli bakso di tempat itu, Bu Nabil terkejut mendengar penuturan salah satu pembeli yang mengatakan bahwa makan bakso di tempat itu dengan memakan bakso di rumah sangat berbeda. Katanya, jika makan bakso di tempat lebih enak dan nikmat, akan tetapi jika dibungkus, maka rasanya sangat berbeda dan hampir tak berasa nikmatnya. Bu Nabila pun melaporkan hal ini kepada suaminya dan berkata, "Pak, tahu kan warung bakso yang ramai itu? Katanya dia menggunakan pesugihan." Ucap Bu Nabila, "Jangan mengada-ada, Bu. Kalau iya nggak bener, yaitu jatuhnya fitnah." Ucap Pak Surya, "Benar, Pak," jawab Bu Nabila. Pak Surya hanya terdiam mendengar penuturan istrinya mengenai warung bakso yang dimaksud itu. "Pak, gimana kalau kita lakuin hal yang sama dengan pemilik bakso itu?" tanya Bu Nabila. "Maksud kamu ikut-ikutan melakukan pesugihan seperti warung bakso itu yang dilakukan?" tanya Pak Surya. "Iya, Pak. Wong persyaratannya mudah kok, Pak.
Katanya harus menyembelih ayam cemani, lalu darahnya kita siramkan ke piring-piring atau tempat yang digunakan untuk pembeli. Nggak harus melakukan persembahan-persembahan, Pak. Jelas Bu Nabila. Tapi kan itu musyrik, Bu. Pak, kalau terus-terusan begini, kedai kita akan kalah saing dengan warung bakso yang berada di tempat itu. Bapak mau kita bangkrut dan jadi gembel? Enggak kan? Tanya Bu Nabila. Pak Surya dipaksa untuk menuruti permintaan istrinya agar melakukan pesugihan. Emang pesugihan jenis apa, Bu? Tanya Pak Surya. Pesugihan pocong, Pak. Pocong, Bu, inget ya, kalau kita lakukan pesugihan itu, imbasnya bakal kena ke kita, Bu. Semuanya ndak gratis. Bu Nabila terdiam. Dia lalu meninggalkan Pak Surya di luar kedai. Pak Surya tak pernah punya pikiran bahwa untuk melariskan kedainya dengan melakukan pesugihan. Namun di lain sisi, dia juga membutuhkan banyak uang untuk membayar sewa kedai dan juga semua yang dibutuhkan agar kedai bisa tetap berjalan. Keesokan harinya, Bu Nabila tetap mengunjungi warung bakso tadi. Dia ingin lebih tahu dengan jelas tentang bagaimana para pembeli bisa berdatangan setiap waktunya di warung bakso tersebut. Akhirnya, dia membuat dua pilihan untuk meyakinkan hati suaminya, Pak Surya. Bu Nabila membeli bakso dengan 2 porsi. 1 porsi untuknya dimakan di tempat tersebut dan satunya lagi dia makan bareng suaminya di kedai miliknya. Tidak berbeda seperti para pembeli yang lain, Bu Nabila yang sangat menikmati bakso itu hingga dia lupa bahwa tujuannya datang ke warung tersebut adalah untuk meyakinkan suaminya bahwa warung itu menggunakan pesugihan pocong. Akhirnya, Bu Nabila memesan 1 porsi lagi untuk dia berikan kepada suaminya. Ketika berada di kedai, Bu Nabila menyiapkan bakso itu di hadapan suaminya. Coba makan, Pak, enak gak? Pak Surya pun mencicipi bakso tersebut. Namun, baru 1 bakso yang dia masukkan ke dalam mulutnya, Pak Surya merasa ada sesuatu yang hambar di bakso tersebut. Kok rasanya aneh ya, Bu? Kayak hambar gitu. Micin sama garamnya pas kan, Bu? Bu Nabila tersenyum. Dia pun menambahkan micin dan garam pada bakso tersebut. Coba, Pak, dicicipin lagi. Gimana rasanya? Pak Surya pun mencicipi lagi bakso yang telah ditambahkan bumbu penyedap seperti micin dan garam. Namun, rasanya tidak berubah sama sekali. Rasanya masih hambar dan tak berasa asin atau apapun. Kok sama, Bu? Tanya Pak Surya. Inilah perbedaan. Jika makanan di take away atau bawa pulang, rasanya berbeda. Karena si pocong hanya bisa memberikan penyedap rasa ketika berada di tempat itu juga, namun tidak bisa untuk dibawa pulang. Jelas Bu Nabila. Pak Surya memperhatikan semangkok bakso yang aneh rasanya itu. Dari bentuknya, bakso itu sama sekali dengan bakso lain, sama pada umumnya. Namun dengan membedakan hanya rasanya saja. Jika makan di warung bakso langsung, makanan terasa nikmat. Namun jika bakso itu dimakan di rumah, makanan itu rasanya hambar. Pak, aku punya kenalan tentang orang yang bisa memberikan kita pesugihan yang sama. Bahkan kita juga bisa mengalahkan warung bakso itu. Senyum Bu Nabila. Bu, apa kita ndak terlalu buru-buru untuk melakukan itu? Tanya Pak Surya dengan raut wajah memelas. Pak, kalau Bapak ndak mau lakuin itu, biar Ibu aja yang kerja. Kita lakukan ini karena terpaksa, Pak. Bulan ini kita ndak ada penghasilan sama sekali. Mau pakai apa kita untuk ngegaji para karyawan? Tanya Bu Nabila dengan nada sedikit meninggi. Pak Surya hanya terdiam sambil menatap semangkok bakso yang hambar rasanya itu. Ada di pikiran di benak Pak Surya untuk mengikuti saran istrinya. Namun, dia juga tak berhenti memikirkan resiko yang harus diterimanya jika hal buruk terjadi. Ya sudah, Bu, apaan kita pergi ke sana?
Serius Pak? Jadi kita mau ke tempat itu? Tanya Bu Nabila. Iya Bu, asalkan jika persyaratannya tidak aneh-aneh, kita boleh ambil. Tapi jika persyaratannya ribet, Bapak tidak mau ambil, bahaya, jelas Pak Surya. Bu Nabila tersenyum. Lalu ia menuju dapur tempat para karyawan memasak makanan untuk para pelanggan. Mariono, nanti aku punya tugas untuk kamu seorang, senyum Bu Nabila. Siap Bu, jawab Mariono dengan gugup. Malam itu juga, Bu Nabila mengantarkan Pak Surya menuju tempat yang dimaksud. Tempatnya seorang cenayang. Sebutan bagi orang yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan melakukan transaksi khusus kepadanya. Ternyata, rumah seorang cenayang tidak sama dengan rumah seperti apa yang dipikirkan oleh Pak Surya sebelumnya. Rumah dari seorang cenayang seperti rumah biasa pada umumnya, tidak terlihat kumuh dan kotor seperti cenayang-cenayang yang pernah digambarkan oleh orang-orang. Bu Nabila dan Pak Surya memasuki rumah itu. Mereka bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Warso. Bu Nabila yakin bahwa Pak Warso adalah cenayang yang dimaksud setelah dia melakukan banyak pencarian di balik suksesnya warung bakso tersebut. Apa kebutuhan kalian? Tanya Pak Warso. Pak Surya menatap wajah istrinya, Bu Nabila, yang tampak percaya diri dengan pilihannya. Kami ingin menjadi kaya raya, Mbah, ucap Bu Nabila. Pak Warso tertawa kencang-kencangnya. Dia menatap wajah Pak Surya dan Bu Nabila secara perlahan, seperti orang yang akan melumat makanan yang disukainya. Menjadi kaya raya tanpa merasakan kesusahan itu mustahil. Namun itu bisa terjadi jika kamu ingin menukar semuanya. Kehidupan memang tak pernah berjalan sesuai arahan dan keinginan manusia sendiri. Namun, alur yang dibuat oleh manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Antara manusia dengan alam memiliki ikatan yang sangat kuat. Namun, kadang mereka tidak pernah menyadari arti dari kehidupan sebenarnya yang hanya bisa dijalankan sekali, ucap Mbah Warso. Mbah Warso mengambil sebuah ikatan tali pocong yang telah diambilnya beberapa hari lalu. Ikatlah tali ini di suatu tempat yang tersembunyi. Lalu, sirami semua mangkuk, piring, gelas, dan hal yang berkaitan dengan kedai milikmu. Pak Surya tersentak mendengar ucapan Mbah Warso. Sejak kapan dia mengetahui tentang kedainya? Jangan kaget. Warung di sebelah tempatmu itu melakukan hal yang sama. Jadi, isu mengenai pesugihan pocong itu benar adanya? Benar adanya, senyum Mbah Warso. Bu Nabila mengambil ikatan tali pocong yang diberikan Mbah Warso kepadanya. Bu Nabila pun menyerahkan segepok amplop yang terisi penuh dengan uang. Bayaran pertama adalah bersifat materi atau yang tampak. Namun bisa jadi bayaran kedua adalah nyawa mereka berdua. Mariono adalah karyawan yang taat akan aturan yang diberikan pemilik kedai atau Bu Nabila dan Pak Surya. Namun, dalam ketaatan Mariono, dia juga memiliki hak kemanusiaan yang tinggi. Kedai milik Pak Surya dan Bu Nabila pukul 15. Posisi itu dianggap sangat dominan dengan keadaan para customer yang mungkin mengambil jam waktu makan. Karena itu, Pak Surya dan Bu Nabila menyuruh kepada Mariono dan karyawan lainnya untuk mempersiapkan sebelum jam 15 tiba. Hari-hari yang dijalankan oleh Mariono menjadi berbeda ketika tuntutan barunya baru saja diterimanya. Di ruang khusus tempat Pak Surya dan Bu Nabila, Mariono dipanggil untuk hal yang serius. Mariono, kamu adalah karyawan yang sangat berkompeten dan memiliki komitmen tinggi untuk memajukan kedai ini. Karena itu, aku meminta bantuanmu. Ini mungkin agak sulit, tapi percayalah, kamu harus menerimanya, ucap Bu Nabila.
Bu Nabila membuka plastik hitam berisi ikatan tali pocong beserta dengan lemah layat yang nantinya akan ditaburi di suatu tempat khusus. "Apa itu, Bu?" tanya Mariono. "Ini adalah tugasmu. Kita akan melakukan pesugihan pocong," jelas Bu Nabila. Mariono terkejut mendengar hal itu. Hatinya menolak keras terhadap tawaran yang diberikan oleh Bu Nabila. "Bu, itu kan dosa, Bu," tanya Mariono. "Mariono, kamu ingin karirmu melesat tinggi dengan gaji yang bisa mencukupi semua kebutuhanmu?" goda Bu Nabila. Mariono hanya terdiam. Pilihan itu sangat berat untuk Mariono jalankan. "Persyaratannya sangat mudah, Mar. Kamu hanya menyirami seluruh perabotan dapur dengan darah ayam cemani, lalu dibersihkan kembali dengan sabun atau apapun agar bau darahnya menghilang," ucap Bu Nabila. Pak Surya sedari tadi hanya diam. Dia tidak mau ikut berargumen mengenai tugas baru Mariono yang sangat berat itu. Namun, di lain sisi, Pak Surya juga tidak bisa menolak bahwa keinginan istrinya adalah pilihan yang sangat tepat untuk memajukan kedainya. "Bagaimana? Apa ini sangat berat bagimu?" tanya Bu Nabila. "Tidak, Bu. Saya akan jalankan semuanya. Apapun perintah Ibu dan Bapak, aku akan jalankan. Asalkan tidak menyangkut keluarga saya dan nyawa saya sendiri," jelas Mariono. "Baiklah, besok sebelum kedai ini dibuka, kamu boleh melakukan tugasmu. Nanti gajimu akan kunaikkan 2 kali lipat. Jika hasilnya sudah kelihatan, maka akan kunaikkan hingga 5 kali lipat," jelas Bu Nabila. Mariono hanya terdiam. Dia tidak mau berkomentar lagi mengenai pendapatannya. Bu Nabila pun mempersilahkan Mariono keluar dari ruangannya. Dengan selesainya diskusi mengenai tugas baru Mariono, Bu Nabila pun memasang ikatan tali pocong di ruangannya. Lalu, dia juga menaburi lemah layat itu di sekitarannya. Pak Surya ingin sekali mengingatkan istrinya, namun dia kalah dengan ketakutannya yang sedang dihadapinya. "Pak, besok kita akan mulai. Karena itu, cari ayam cemani hitam, lalu serahkan semua darahnya kepada Mariono besok. Semoga dengan tirakat ini semua akan berjalan lancar." Tidak ada tirakat yang tidak didebus dengan resiko yang besar. Iblis memang licik. Dia memperdaya manusia dengan kemewahan semata. Namun setelah usai, banyak sekali sesuatu yang tidak terduga untuk dijadikan pertanggungjawabannya nanti. Keesokan harinya, tepat sebelum kedai dibuka, Pak Surya mendatangi kedai. Kebetulan Mariono dan 2 karyawan lainnya, yaitu Indah dan Fahmi, mendiami kedai karena mereka berasal dari luar kota, sehingga kedai pun mempersiapkan mes khusus untuk mereka bertiga. Dan tujuan Pak Surya ke kedai sebelum kedai itu dibuka adalah untuk menyerahkan darah ayam cemani kepada Mariono. "No, bos datang," teriak Fahmi. "Hah, cepet banget," ucap Mariono. "Kok dia bisa bawa plastik hitam ya? Emang ada menu baru ya hari ini?" tanya Indah. "Plastik hitam?" Mariono mengingat sesuatu yang harus dikerjakan olehnya. "Kenapa, No?" tanya Fahmi. Oh, enggak apa-apa. "Gua duluan ya, ada tugas baru dari bos," jelas Mariono. Mariono meninggalkan Fahmi dan Indah yang masih berada di kamar. Mereka berdua tidak tahu menahu mengenai tugas baru Mariono itu. "No, kata ibu, kamu lakukan sekarang. Suruh Indah sama Fahmi untuk beresin bagian depan. Kedai dibuka cepat, karena kita mau lihat dulu keampuhan dari pesugihan ini," jelas Pak Surya. Baik, Pak." Pak Surya pun meninggalkan Mariono sambil menyerahkan bungkusan plastik hitam. Bungkusan plastik hitam itu berisi darah ayam cemani yang sudah terbungkus rapi. Mariono pun menaruh bungkusan itu di meja. Lalu dia menuju kamar untuk memberitahu Indah dan Fahmi
untuk membereskan depan kedai. "Dah, Fahmi, kedai mau dibuka cepat. Jadi kata bos, kalian berdua beresin depan," jelas Mariono. "Hah? Mau dibuka cepet? Emang ada acara apa sih? Nggak kayak biasanya," ucap Indah. "Udah nurut saja," ucap Fahmi sambil bersiap-siap untuk membereskan depan kedai. Indah pun menuju kamarnya untuk mengganti baju. Kedai itu memiliki 3 kamar. 1 kamar untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, dan 1 untuk ruangan khusus tempat Bu Nabila dan Pak Surya bila suatu hari menginap di kedai. "Nok, kenapa ya kedai mau dibuka cepat?" tanya Fahmi. Mariono hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kalau kata gua sih, kayaknya bos ada strategi baru buat ngeramein kedai. Sepertinya bos udah sadar kalau kedai ini kalah saing dengan warung bakso sebelah," jelas Fahmi. Mariono hanya terdiam tanpa sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Fahmi ada betulnya. "Cepet sana beresin depan," ucap Mariono dengan tegas. "Kok lu gitu? Kenapa emangnya?" tanya Fahmi. "Gua ada tugas baru, makanya gua kudu cepet-cepet kerjain," jelas Mariono. "Tugas apaan emang? Nanya mulu. Gua ndak ngerjain tugas nih gara-gara lu nanya mulu," ucap Mariono. Iya, oke, gua kerjain tugas gua bareng Indah," jelas Fahmi. Fahmi langsung ke kamar Indah. "Siap belum dah?" tanya Fahmi. "Yuk berangkat," jelas Indah. Mereka berdua segera menuju depan kedai untuk mempersiapkan pembukaan kedai yang dirasa sangat cepat. Mariono langsung menuju ke arah dapur dan segera membawa seluruh perabotan dapur. Dia mengumpulkan menjadi 1. Mariono membaginya menjadi 2 tempat. 1 untuk perabotan dapur, 1 untuk gelas-gelas dan piring. Setelah selesai, dia pun membuka bungkusan plastik hitam itu dan menumpahkannya di sebuah wadah. "Apapun yang terjadi, aku ndak ingin terlibat terlalu jauh dalam masalah ini," ucap Mariono sambil menumpahkan darah ayam cemani ke 2 ember besar berisi perabotan dapur dan piring-piring serta gelas dan berbagai macam alat-alat untuk makan dan minum customer kedai. Setelah usai, dia pun menyalakan air keran. Gumpalan darah merah yang membasahi semua peralatan di 2 ember besar itu berubah menjadi kolam merah yang berbau amis. Mariono merendam alat-alat itu hingga 5 menit. Lalu dia menumpahkan semua airnya dan menyiapkan 2 ember besar lagi berisi penuh air sabun. Mariono segera memasukkannya semua alat-alat dapur itu ke dalam ember yang penuh dengan air sabun. Mariono berharap tindakannya ini berlalu cepat agar Fahmi dan Indah tidak tahu menahu mengenai apa yang sedang dilakukannya. Tahap terakhir, Mariono tinggal membilas dan memastikan bau darah itu menghilang. Setelah selesai, Mariono pun membersihkan semuanya dengan menggunakan kain lap. Tepat ketika Mariono sedang membereskan semuanya, Fahmi dan Indah tiba. "Lah, ini kan tugas gua sama Indah. Kenapa lu ngerjain ini semua, Nok?" tanya Fahmi. "Gua disuruh bos untuk bersihin semuanya karena kemarin ada customer komplain masalah kebersihan piring." "Hah? Emang iya? Kali kita bersihnya kurang bersih. Pasti ini ulah Fahmi yang kurang bersih," ucap Indah. "Apaan sih Indah? Gua yakin cucian gua bersih kok. Buktinya gua sampai bilas berkali-kali," sanggal Fahmi. Udah, kalian siap-siap aja karena bentar lagi bos datang." Wajar saja jika Fahmi dan Indah menanyakan hal itu, karena ini adalah tindakan yang tidak biasa yang dilakukan oleh Mariono selama dia bekerja. Tugas Mariono adalah sebagai kasir kedai. Seharusnya dia memanajemen keuangan serta menyusun rancangan anggaran belanja atau RAB. Namun semuanya dapat ditepis oleh Mariono dengan dalih tugas barunya dari Pak Surya dan Bu Nabila. Sebentar lagi kedai akan buka. Mereka bertiga bersiap-siap untuk menyambut customer seperti biasanya. Fahmi dan Indah sudah mengeluh terlebih dahulu sebelum kedai akan dibuka. "Palingan juga 5 orang yang datang. Aku sih tidak percaya hari ini bakal rame banget," ucap Indah. "Mending 5 Dah,
Biasanya kita ngelamun sambil ngeliatin para pembeli bakso di warung sebelah kita, ucap Fahmi. Sebelum kedai dibuka, Bu Nabila dan Pak Surya datang. Wajah mereka berdua tampak semangat seperti tidak biasanya. Kalian siap kan? Ada kejutan untuk hari ini dan seterusnya. Kalian harus kerja keras, paham? Senyum Bu Nabila. Siap bos, jawab Fahmi dan Indah. Bu Nabila dan Pak Surya masuk ke dalam kedai, sedangkan Fahmi dan Indah menunggu di luaran untuk menyambut customer. Mariono sedang sibuk mengambil database keuangan kasir. Dia juga tidak mau ketinggalan untuk menyiapkan semuanya. Bu Nabila dan Pak Surya menghampiri Mariono yang sedang terduduk di tempat kasir. "Nok, udah kamu kerjakan?" tanya Bu Nabila. "Sudah Bu, sudah semua," jawab Mariono. Indah dan Fahmi tidak tahu kan? Tanya Bu Nabila. Tidak Bu, mereka nggak tahu kok. Bagus, jangan sampai masalah ini bocor. Aku akan memulai tirakatnya. Kamu siap-siap menyambut para customer, ucap Bu Nabila. Pak Surya dan Bu Nabila memasuki ruangan khususnya. Mariono tidak tahu menahu apa yang akan dilakukan oleh keduanya. Sebentar lagi kita akan kaya raya, Pak, senyum Bu Nabila sambil memeluk suaminya, Pak Surya. Pak Surya hanya terdiam dan membalas pelukan hangat itu. Bapak marah? Tanya Bu Nabila. Apakah yakin ritual pesugihan ini tidak memakan korban, Bu? Pak, lihat saja di warung itu. Apakah ada korbannya? Semuanya tampak baik-baik saja kok. Bahkan pegawainya nambah banyak, bener kan? Tanya Bu Nabila. Iya sih Bu, tapi aku takut kalau kita yang akan jadi korbannya, ucap Pak Surya. Hush, tidak akan ada korban kok, senyumnya. Bu Nabila mencoba untuk menenangkan kegelisahan yang sedang dihadapi suaminya, Pak Surya. Dia mencoba untuk menghibur dan mengatakan baik-baik saja. Padahal resiko yang akan dialaminya belum tentu sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Ayo Pak, mulai. Jangan ragu. Semua akan baik-baik saja kok, senyum Bu Nabila. Bu Nabila mulai membuka tirakat pemanggilan pocong tersebut. Nantinya, pocong itu akan meludahi tiap barang-barang yang sudah tersentuh dengan darah ayam cemani. Memang, hakikatnya darah itu telah hilang secara fisik. Namun secara metafisik, darah itu masih menempel di setiap wadah yang telah disirami dengan darah ayam cemani. Bu Nabila memulai tirakatnya. Dia membaca bacaan khusus yang diperoleh dari Mbah Warso, seorang cenayang yang bisa dikatakan memberikan jasa pesugihan kepadanya. Wewangian menyan memenuhi ruangan dan membuat Pak Surya sedikit batuk-batuk karena tersendak. Bu, apa ritualnya masih lama? Bu Nabila masih fokus duduk bersila dengan kedua tangannya berada di atas lututnya. Dia membaca sesuatu yang tidak dimengerti oleh Pak Surya. Pak Surya mencoba mendekati Bu Nabila, namun ketika dia ingin menyentuh pundak Bu Nabila, Pak Surya merasakan bebauan menyan itu telah berganti menjadi bau pandan. Kok baunya berubah ya? Tanya Pak Surya. Bu Nabila menengok ke belakang. Udah Pak, tirakatnya sudah selesai, ucap Bu Nabila sambil tersenyum, sambil menatap ke arah pojokan ruangan itu. Ada apa Bu? Tanya Pak Surya. Bu Nabila berhasil mengundang pocong tersebut. Dia berada di pojokan ruangan, hanya terdiam, lalu menghilang lagi. Bu Nabila bangkit dari duduknya. Ayo Pak, customer udah nunggu di depan, kita harus menyambutnya, ucap Bu Nabila. Hah? Tanya Pak Surya. Tiba-tiba Mariono mengetuk pintu ruangan sambil berkata, Pak, Bu, di depan banyak customer, kita kewalahan, ucap Mariono. Bu Nabila tersenyum mendengar hal itu. Kok bisa? Tanya Pak Surya. Ayo Pak, kita bantu-bantu. Besok kita buka lowongan kerja. Barangkali kita butuh chef banyak untuk masak, senyum Bu Nabila. Bukan hal yang mudah bagi Pak Surya
untuk mempercayakan apa yang baru saja terjadi. Ini seperti mimpi baginya. Setelah sekian lama kedai miliknya tidak pernah ramai. "Pak, lihatlah, customer kita berdatangan dengan sendirinya," ucap Bu Nabila dengan penuh semangat. Pak Surya hanya memandangi para customer yang berasal dari berbagai kalangan. Ada yang pelajar, pekerja, mahasiswa, dan mahasiswi. Bahkan beberapa darinya adalah pekerja negeri sipil yang memang kedatangannya membuat hati Pak Surya terpukau. "Bu, ayo, bantu yang lainnya." Pak Surya dan Bu Nabila melayani customer yang terus berdatangan. Entah sudah berapa ratus customer yang mendatangi hingga kedai yang hanya memuat kurang dari ratusan harus tumpah ke jalanan. Belum tahu pasti apa penyebab customer tersebut berdatangan. Namun yang pasti ini adalah berkat syirik pesugihan pocong yang dilakukan keduanya untuk menarik para customer dan mencicipi makanan dan minuman yang tersedia di kedai tersebut. Yang membuat Pak Surya terkejut lagi adalah kedai ini buka dengan cepat dan tutup dengan cepat. Tidak sampai 5 jam, seluruh pasokan makanan di dapur telah habis. Begitu juga dengan semua minuman. Hari-hari yang ditunggu benar-benar dirasakan oleh Pak Surya. Atmosfer positif dari para customer yang mengatakan bahwa makanan dan minuman tempatnya sangatlah lezat dan nikmat. Belum lagi terhadap para karyawannya yang sangat ramah dan sabar dalam menyambut para tamu. "Pak, lihatlah pemasukan kita hari ini," ucap Bu Nabila sambil menghitung data pemasukannya di hari pertama menggunakan pesugihan pocong. Bu Nabila benar-benar menikmati keputusan yang diambilnya. "Benar kan Pak, ini sangat mujarab," jelas Bu Nabila. Pak Surya hanya tersenyum lebar, sedangkan Fahmi dan Indah sangat kelelahan. "Bu, tolong tambah pegawai lagi Bu. Kalau besok masih sama seperti hari ini, bisa-bisa kita mati Bu," ucap Fahmi sambil mengeluh. "Bener Bu, tadi customernya banyak banget, kok tumben ya?" tanya Indah sambil meluruskan kedua kakinya. "Ya, namanya ada strategi baru ya. Pasti ada suatu perubahan yang gak bisa dinalar oleh pikiran," jelas Fahmi. "Nanti besok kita cari 2 pegawai baru lagi ya. Siapa tahu besok juga ramai pengunjung. Jadi kita sudah siap dalam melayani customer," ucap Bu Nabila. Namun sedari tadi Mariono hanya terdiam. Dia tahu bahwa semua ini karena pesugihan. Dia telah melakukan kesalahan besar karena telah bersekutu dengan setan untuk menuju kaya raya. Lagi-lagi, Pak Surya masih penasaran akan bagaimana pesugihan itu bekerja. Bukannya dia ingin mencari tahu, namun sesuatu yang di luar nalar kadang membuat pertanyaan dalam dirinya sendiri. Nanti, kalau besok ada pegawai baru, jangan lupa untuk dikasih tahu cara-caranya, karena untuk sekarang dan seterusnya kedai kita akan selalu ramai, ucap Bu Nabila. "Loh, ibu kok bisa tahu itu dari mana?" tanya Indah. Bu Nabila menghampiri Indah. "Kedai kita akan maju." Bu Nabila pun menuju ke ruangan khususnya diikuti oleh Pak Surya. Sepertinya mereka berdua akan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Fahmi dan Indah hanya geleng-geleng kepala. Baru kali ini Bu Nabila tampak optimis dan percaya diri. "Apa benar kedai kita akan maju, Nok?" tanya Fahmi. "Entahlah Mi, yang penting sekarang aku mau istirahat, aku mau tidur," ucap Mariono meninggalkan Indah dan Fahmi. "Kok ada yang aneh ya?" tanya Indah. "Maksud kamu apa, Dah?" Semenjak tugas baru yang diemban oleh Mariono, dia tampak menjaga perkataannya dan hanya bicara jika seperlunya saja. "Apa tugas baru yang diemban Mariono cukup sulit ya?" tanya Indah. Fahmi mengangguk, membenarkan perkataan yang baru saja Indah katakan. Lalu ditambah lagi Bu Nabila yang sangat percaya diri bahwa besok dan seterusnya kedai akan ramai. "Apa ini ndak aneh, Mi? Kedai kita biasanya ramai kalau ada diskonan saja kan?" tanya Indah. "Iya Ndah, menurutku Mariono menyimpan sesuatu. Dia mungkin telah menyembunyikan di balik ini semua,"
Biarkan waktu yang akan menjawab. Tapi kita berdua jangan sampai terlena dengan itu, karena kita hanya pegawai biasa, ucap Fahmi. Iya benar juga sih. Ya udah, ayo kita tutup kedainya. Indah dan Fahmi menuju depan kedai untuk menutup kedai. Lain hal dengan Mariono. Dia langsung menuju kamar dan merebahkan diri di kasur. Mariono masih berkeluh kesah dengan tindakannya. Apakah ini jalan yang benar karena dia telah terlibat dari pesugihan? Mariono pun tertidur dengan tujuan benar-benar ingin melupakan hari yang buruk baginya. Bahkan, naluri hatinya pun sangat tidak sejalan dengan tugas barunya. Memang sulit untuk mendamaikan hati yang memiliki kepekaan dalam situasi yang tidak memungkinkan itu. Sementara itu, di ruang khusus Bu Nabila dan Pak Surya. Bu, sampai kapan kita menjalankan pesugihan ini, Bu? Lah, kok sampai kapan, Pak? Sudah tentu kita akan menjalaninya secara terus-menerus. Lalu bagaimana dengan nasib pegawai kita? Apakah tidak apa-apa? Pertanyaan Pak Surya membuat Bu Nabila terdiam. Dia juga tidak terpikirkan bagaimana nasib pegawainya ke depannya. Aku harap Mariono mau membungkam semuanya, karena dia tahu persis pesugihan ini berlangsung, ucap Bu Nabila. Pak Surya mengangguk paham. Kita pulang sekarang, Pak. Besok jangan lupa untuk menyembelih ayam cemani hitam dan menyuruh Mariono untuk melakukan hal yang sama, ucap Bu Nabila. Baik, Bu. Bu Nabila pun mengambil tas miliknya dan memasukkan kresek hitam berisi uang yang banyak. Keuntungan hari ini bisa dibilang keuntungan yang sangat banyak. Mungkin 5 kali lipat dari target. Hampir semua bahan-bahan pokok dapur habis. Karena itu, mulai besok Bu Nabila akan menyetok banyak makanan untuk keperluan dapur dan permintaan dari customer. Malam pun tiba. Mariono terkejut ketika dia mendapati Fahmi telah berada di sampingnya. Gua ketiduran lama ya? Tanya Mariono. Fahmi tampak kelelahan karena dia mengerjakan semuanya bersama dengan Indah. Mariono pun segera bangkit dan hendak menuju ke kamar mandi. Namun, ketika dia baru saja melangkahkan kaki keluar dari kamarnya, dia terkejut ketika mendapati sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tubuh Mariono bergetar, kedua tangannya tak bisa bergerak. Bibir Mariono ingin mengucapkan sesuatu, namun kerongkongannya seperti tersendak sesuatu. Sosok itu sedang menjilati seluruh peralatan dapur. Tampak samar-samar, namun terlihat dengan jelas warna kainnya. Pocong? Mariono menjatuhkan peralatan mandi dan membuat si pocong itu tersadarkan akan kehadiran Mariono. Mariono melangkah mundur, namun langkah kakinya agak berat, seperti ada yang menahannya untuk bergerak mundur. Dalam hati, Mariono memberontak kepada tubuhnya agar segera digerakkan. Namun antara ketakutan dan pikirannya tidak sinkron menjadi satu. Pocong itu menyeringai dengan wajah yang menyeramkan. Di mulutnya penuh dengan darah, persis dengan darah ayam cemani hitam yang Mariono tumpahkan ke seluruh alat-alat dapur. Dengan cepat, pocong itu mendekat dan kini ia berada di hadapan depan Mariono. Getih, darah, ucap sosok itu dengan bau busuk yang tercium dengan jelas, sehingga membuat mual perut Mariono. Mariono tidak bisa berkata-kata ketika sosok pocong itu sudah berada di hadapannya. Karena tidak bisa menahan rasa takutnya, Mariono pun pingsan di tempat. Sosok pocong yang disebut-sebut sebagai wadah pesugihan itu berani menampakkan diri di hadapan Mariono, karena Mariono lah orang yang memberikan darah dalam ritual pesugihan tersebut. Kali ini dia terlibat sangat jauh dalam pesugihan pocong yang dilakukan oleh bosnya, yaitu Pak Surya dan Bu Nabila.